Gini Bapak Ibu, praktik kinerja kita itu apa namanya dinilai atau dihasilkan dari siklus kegiatan ini, siklus kegiatan. Yang mana harapannya ada progres di situ, ada upaya refleksi, upaya mempelajari dan perubahan praktik gitu ya. Nah, yang tentunya apa namanya ini tidak cukup hanya satu kegiatan observasi kinerja, gitu ya. Observasi kinerja ini itu hanya masuk kepada poin B. Pada alurnya dalam siklus peningkatan kinerja ini, dalam praktik kinerja itu ada 5 langkah gitu ya, ada 5 langkah. Yang pertama itu langkah A itu adalah diskusi persiapan. Diskusi persiapan ini dalam bagaimana kita dalam meningkatkan praktik kinerja ini kita sedang berada di bulan Februari. Ini kita sedang melakukan langkah A. Nah, Bapak Ibu bisa buka masing-masing di platform PMM-nya, itu sudah terbuka menunya Bapak Ibu untuk mensepakati RHK Bapak Ibu bersama atasan. Nah, silakan sepakati RHK-nya dan disetujui oleh atasan. Setelah disetujui atasan, maka di dashboard Bapak Ibu akan muncul eh, observasi praktik kinerja. Akan muncul menu observasi praktik kinerja. Eh, pada menu itu ada eh, tampilan presentasinya dari 0% gitu ya. Artinya ketika kita buka ini sedang berada di angka 0%. Silahkan Bapak Ibu klik di observasi praktik kinerja, silahkan klik. Setelah diklik, maka akan muncul menu Bapak Ibu diminta untuk mengunggah dokumen. Nah, diminta untuk mengunggah dokumen. Dokumen apa sih yang diunggah pada menu itu? Yang diunggah adalah dokumen perangkat ajar RPP yang akan kita gunakan pada kelas yang nantinya kelas itu akan dimasuki oleh atasan kita pada kegiatan observasi kinerja. Nah, Bapak Ibu silahkan unggah di situ dokumennya. Ketika Bapak Ibu mengunggah dokumen pada menu itu, presentasi itu akan naik beberapa persen, gitu ya. Presentasi akan naik beberapa persen. Ketika Bapak Ibu sudah mengunggah, naik bersekian persen, nanti akan dibuka oleh kepala sekolah lewat akun kepala sekolahnya. Kepala sekolah akan membaca unggahan Bapak Ibu, yang mana harapannya setelah kepala sekolah membaca ada diskusi di situ. Diskusi itu bisa lewat chat atau bisa langsung secara offline. Tidak apa platform PMM ini sebagai media aja, media dokumentasinya. Setelah ada diskusi, kepala sekolah agak setuju dengan rencana pembelajaran Bapak Ibu, kepala sekolah akan menyetujui perangkat yang Bapak Ibu unggah. Nah, jika perangkat yang Bapak Ibu unggah disetujui oleh kepala sekolah, maka presentasinya akan naik, akan bertambah. Presentasinya akan bertambah naik, dan itu kita akan lanjutkan tahapan berikutnya lagi, sehingga mencapai 100%. Tahapan berikutnya itu masuk kepada observasi kinerja, langkah B. Pada observasi kinerja ini, kita diminta membuat kesepakatan dengan kepala sekolah mengenai jadwal observasi itu kapan, tanggal berapa, jam berapa, kemudian kelas berapa, jenjang apa. Itu kita diminta untuk mengisi di akun melalui akun kita DPMM. Guru yang mengisi sendiri tanggal itu, gitu ya. Dan itu berdasar kesepakatan dengan kepala sekolah. Nah, setelah kita apa namanya kirimkan isian kita, nanti kepala sekolah akan masuk melakukan observasi, eh,
melihat poin-poin yang akan diobservasi, lalu apa namanya akan ada umpan balik pada langkah C ini, diskusi tindak lanjut. Ada umpan balik dari pengamatan kepala sekolah, apa yang diamati oleh kepala sekolah, kemudian ada rekomendasi seperti apa, kemudian apa yang ingin ditingkatkan lagi, atau apa kira-kira solusi yang bisa perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut. Itu juga kita tuliskan, dan itu kita isi di kolom isian di platform, gitu ya. Nah, ketika kita isi, kita kirim, maka presentasinya tuh akan naik. Presentasinya akan tambah sekian persen, maka kita akan lanjut lagi ke langkah D, upaya tindak lanjut. Nah, pada upaya tindak lanjut, kita lakukan, mungkin rekomendasi kepala sekolah kita lakukan lagi di kelas, kemudian kita buat rencana tindak lanjutnya seperti apa, rencananya itu juga kita tuliskan, kita isinya di PMM. Nah, setelah kita isi, kita kirim lagi, kita kirimkan, presentasinya akan naik lagi nih. Maka kita bisa akan lanjut ke tahap kegiatan berikutnya, yaitu refleksi tindak lanjut. Kita akan berefleksi, menulis refleksi lewat PMM lagi, setelah melaksanakan tindak lanjut, apa yang terjadi, apa pengalaman yang didapat, nah itu kita isi lewat PMM, maka setelah menulis refleksi kita kirimkan, bisa tercapai 100% presentasi praktik kinerja kita dengan proses 5 langkah ini. Nah, setelah proses ini 100%, maka kita tinggal dinilai oleh kepala sekolah, dinilai oleh atasan. Atasan akan menilai dari proses dari A ke E ini, bagaimana progres perkembangannya. Dan juga kepala sekolah akan menilai itu berdasarkan rubrik yang disediakan pada PMM. Ada rubrik-rubriknya. Ambil contoh misalnya guru sudah merasa melakukan refleksi seperti ini, maka penilaiannya seperti ini. Nah, itu ada rubriknya yang disediakan oleh PMM. Yang nantinya akhirnya akan menghasilkan nilai praktik kinerja kita melalui 5 proses ini. Artinya, observasi kinerja itu hanya berada di langkah B, bukan masuk kepada penilaian akhir, gitu ya. Itu bukan masuk kepada penilaian akhir, hanya pada langkah kedua. Ada hanya checkpoint. Pada observasi itu, kita akan diamati poin kita ini sedang berada di mana nih. Indikator spesifik kita seperti apa. Itu yang jadi poin kita, yang nantinya itu yang akan kita tingkatkan. Kita tingkatkan melalui tindak lanjut, lalu kita refleksikan. Setelah refleksi itu yang ada nilai akhirnya, bukan pada observasinya penilaiannya. Nah, pada praktik kinerja juga, 3 variabel penilaian ini yang akan menjadi rubrik penilaiannya oleh atasan kita. Bagaimana kita berefleksi, bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita perubahan praktik yang terjadi ini. Dari yang asalnya kelasnya seperti ini, kemudian di akhir itu perubahan seperti apa yang terjadi. Itu yang menjadi poin penilaian oleh atasan kita. Nah, jadi mungkin itu miskonsepsi yang ada, yang beredar, banyak yang saya lihat, yang saya dengar dari teman-teman, yang tentunya ini juga saya rasakan sendiri gitu ya di sekolah saya. Mbak Rere, kalau boleh tahu, apakah masih ada waktu saya? Oke, mungkin bisa untuk 4 menit lagi, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Rere. Nah, tentunya teman-teman, dari kegiatan ini kita sedang berada di bulan Februari ya teman-teman. Bulan Februari ini kita sedang berada di masa persiapan observasi. Nah, artinya ini ada kegiatan atau proses yang harus kita lakukan, bukan hanya sekedar administrasi. Dari panduan platform ini, platform sudah memandu bahwa di bulan Januari kegiatan kita ini adalah ini.
kita lakukan kegiatan tersebut. Kemudian dilanjutkan pada platform di alurnya di bulan Februari kegiatan ini kita melakukan persiapan observasi. Ini juga kita lakukan, ini bukan yang sekedar administrasi. Ini tidak cukup kita hanya mengisi sesuatu lewat platform, itu tidak cukup. Kita harus melakukan aksi di kelas kita. Kita harus menyepakati kegiatan bersama kepala sekolah kita. Kita harus melakukan percakapan. Percakapan ini yang paling penting nih. Percakapan yang penting karena apa? Kalau platform ini tanpa dibarengi dengan percakapan, ini hanya menjadi administrasi yang mungkin hampir tak ada gunanya. Administrasi yang tidak berdampak kepada masalah pembelajaran di kelas gitu ya. Tapi ketika platform ini kita barengi dengan percakapan, ada diskusi kita dengan atasan, ada diskusi kita dengan teman, masalah seperti apa yang akan kita carikan solusinya, atau kita lihat praktik baik seperti apa yang sudah dilakukan teman, kita tiru, kita adopsi, kita modifikasi, dan kita lakukan di kelas kita, yang tentunya itu menjadi dampak yang sangat besar kepada perbaikan kelas kita. Dan pengelolaan kinerja kita fokusnya ke situ. Dalam 6 bulan ini, kita harapannya melakukan kegiatan-kegiatan yang didesain, yang mana kegiatan tersebut terdokumentasi pada platform ini. Yang nantinya di akhir semester di bulan Juni, kegiatan kita melewati proses kegiatan, kita mengikuti pengembangan kompetensi, kita mengikuti kegiatan belajar guru di mana-mana, kita mempraktikkannya di kelas, kita berbagi aksi nyata kita di kelas, kemudian yang mana ini menjadi pengalaman belajar kita, bukan menjadi target kita, bukan menjadi keharusan kita. Artinya selama 6 bulan kita melalui alur yang ada di PM ini adalah pengalaman belajar kita, bukan sesuatu yang harus kita kita targetkan gitu ya. Dan ini juga kita punya kemerdekaan ya teman-teman. Pada pengelolaan kinerja ini kita punya kemerdekaan, kita bisa pilih sendiri indikatornya. Kita orang lain nggak bisa mengintervensi pilihan kita. Kita hanya mungkin direkomendasikan dari berdasarkan data rapor pendidikan. Kita pilih sendiri, kita rencanakan sendiri RH-nya, kita mau pilih poinnya minimal silahkan, mau lebih juga silahkan, mau maksimal juga silahkan. Itu kemerdekaannya itu ada pada kita sendiri. Kita bebas untuk merencanakannya. Karena apa? Ini adalah menu-menu belajar kita. Ketika kita merencanakan kinerja kita, sebenarnya kita sedang memilih menu belajar. Ambil contoh ketika Bapak Ibu memilih RHK tentang mengikuti praktik coaching misalnya dengan sekian poin. Sebenarnya Bapak Ibu itu sedang memilih menu rencana belajar. Dalam beberapa waktu Bapak Ibu akan merencanakan belajar mengikuti belajar coaching gitu ya. Nah, yang nantinya di akhir masa Bapak Ibu akan merasakan dampak dari pengalaman yang dilalui itu. Nah, dan ini proses belajar yang kita lakukan ini yang tentunya pasti akan terus berdampak dan terus tidak akan berhenti gitu ya. Dan ini akan berlanjut sepanjang hayat gitu ya. Karena belajar itu tidak hanya cukup ketika kita kuliah gitu ya. Begitu lulus kuliah, kita bekerja, kita mengajar, itu bukan berarti kita berhenti belajar. Meskipun kita sudah tidak di bangku kuliah, kita sudah bekerja, itu juga kita masih belajar. Nah, dan alur kinerja kita ini menuntun kepada progres belajar kita. Begitu satu masa semester selesai, di semester berikutnya, di bulan Juli, kita akan mengulang kegiatan kita dari awal, seperti yang kita lakukan di bulan Januari. Di bulan Juli, kita akan merencanakan lagi rencana kinerja kita di semester berikutnya. Nah, di bulan Juli, kemudian
Di bulan Agustus kita akan menyiapkan proses observasi juga. Kemudian pada selanjutnya kita diobservasi lagi oleh atasan. Kemudian di akhir semester kita akan dinilai lagi. Kita akan merefleksikan lagi pengalaman belajar kita pada semester berikutnya. Dan itu terus berkembang dan terus berlanjut kita sampai pada semester berikutnya, sampai tahun berikutnya. Dan ini eh, tidak akan habis gitu ya apa yang kita lakukan ini. Dan ini ketika kita melihat ini adalah suatu kegiatan belajar, ketika kita merasa ini ada satu kegiatan berupaya untuk berprogres, untuk mengembangkan diri, maka beban apapun, rasa capek apapun itu akan terasa. Saya yakin mungkin di awal ini mungkin terbayang sangat terasa ya, karena kita perlu adaptasi dulu. Ini ada hal baru. Beradaptasi, ada kepanikan itu wajar, ada ketidaknyamanan itu wajar. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berupaya menjadikan ini adalah langkah belajar dan ada dampak yang kita rasakan, ada makna yang kita dapatkan, dan ada suatu perubahan yang terjadi pada murid-murid kita, dan ada solusi yang kita dapatkan pada masalah di kelas kita, saya yakin kerepotan, kecapean, kemudian segala titik peluh, segala beban itu akan terbayarkan, akan hilang dengan sendirinya dengan rasa-rasa atau pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari pengalaman belajar ini.